Audio Jungle. Baik, terima kasih kepada MC yang telah membacakan CV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anjani Ayu sebagai moderator kedua pada hari ini yang akan memandu jalannya sesi materi kedua. Nah, tadi kan teman-teman udah sesi game, pastinya sekarang udah refresh lagi kan buat dengerin materi kedua kita hari ini. Kita juga akan menghadirkan pemateri kedua yang tak kalah hebatnya dengan Mas Andi tadi. Selanjutnya, langsung saja akan saya bacakan CV pemateri kedua kita hari ini. Oke. Beliau memiliki banyak pengalaman, diantaranya magang di kantor pusat Pertamina bagian Integrated Supply Chain Jakarta pada tahun 2017, training of trainer pelatihan perdagangan online untuk UMKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta pada tahun 2018, data analis di Jakarta Smart City pada tahun 2019, dan Prohide di Human Capital Business Partner Telkom pada tahun 2019 hingga 2020. Beliau pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Ngalian Kampus Semarang pada tahun 2002 hingga 2007, SD Negeri Sukma Jaya 5 Depok pada tahun 2007 hingga 2008, SMP Negeri 3 Peterongan, Jombang pada tahun 2008 hingga 2019, SMA Darul Ulum 2 Jombang pada tahun 2011 hingga 2014, dan Universitas 11 Maret Fakultas MIPA Surakarta pada tahun 2014 hingga 2018. Dan non-formal antaranya Kampung Inggris pada tahun 2011, Lembaga Bahasa Alia pada tahun 2018, pelatihan Telkom Surakarta pada tahun 2018, dan online course pada tahun 2019. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi, diantaranya Himatika FMIPA UNS sebagai Ketua Bidang Informasi pada tahun 2015, Himatika FMIPA UNS sebagai Ketua Bidang Akademik pada tahun 2016, dan Himatika FMIPA UNS sebagai Ketua Dewan Pengawas Organisasi pada tahun 2017. Nah, langsung saja kita panggilkan pemateri kedua kita pada hari ini, yaitu Saudara Nabi Habibi Nur, Sarjana Matematika. Kepada Mas Obi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya kedengaran jelas nggak? Kedengaran jelas, Mas. Oke. Udah ketampil juga ya? Udah, Mas. Oke. Ya, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan ya, tadi udah dari Mas Andi, terus kemudian ke saya, yang mana Mas Andi itu dulu matematika angkatan 2012, sedangkan saya matematika angkatan 2014. Meskipun tadi juga sudah dibacakan oleh MC atau CV saya, mungkin langsung ke introduction dulu lah. Oke, perkenalkan nama saya Nabi Habibi Nur, saya matematika angkatan 2014. Saya pernah bekerja sebagai data analis, terus sekarang juga sebagai bisnis analis. Di samping itu, desainer ini sebenarnya sebagai sampingan aja kayak gitu. Saya lulus pada tahun 2019, tahun 2019 bulan itu wisuda dengan IPK 3,28 dan masa kuliah kurang lebih ya, ini 4,5 tahun tuh kurang lebih sih sebenarnya. Terus untuk bidang organisasi, sebelum melangkah ke dunia kerja, selama kuliah saya juga cukup aktif berorganisasi, khususnya di jurusan matematika, yaitu Himatika 3 periode, dan Himatika 2017 juga sempat ya ikut nimbrung aja sih sebenarnya kayak gitu.
Untuk yang Himatika 2014 itu sebagai ketua bidang 5 kalau sekarang ya nyebutnya kalau nggak salah. Terus kalau untuk Himatika 2015 sebagai ketua bidang 1, kalau untuk 2016 sebagai ketua DPO. Terus selama Himatika, jujur sih ya, ini saran buat kalian, di Himatika itu benar-benar menurutku tuh tempat buat self development sih, untuk pengembangan diri. Dan jujur, aku yang ngerasa dulu selama SMP SMA itu ngerasa kayak apatis atau malas untuk bersosial. Namun beda cerita ketika di Himatika. Ya di sisi lain emang saya diamanai sebagai ketua bidang ya, sebagai kabid. Dan di samping itu lambat laun di sana saya mulai enjoy gitu buat berorganisasi. Apalagi event yang namanya Star FM. Star FM itu saya ikut mulai dari Himatika 2014, 15 sampai 16 pun juga masih cukup aktif di dalamnya. Dan menurut saya di Star FM itu sendiri itu benar-benar kayak kita tuh ngedevelop diri kita gitu. Gimana kita buat acara yang meriah dengan ya waktu itu 3 tahun itu dengan modal yang nggak seberapa ya. Tapi kita bisa bikin acara yang bisa dibilang cukup besar kayak gitu. Dan bahkan mulai dari 14, 15 sampai 16 itu menurut saya Star FM-nya mengalami peningkatan setiap tahunnya kayak gitu. Terus untuk setelah kuliah berlanjut ke pengalaman dunia kerja. Dulu selama kuliah sempat magang di Pertamina ya, yang di Jakarta di bagian integrated supply chain. Di situ kita belajar mengenai gimana caranya menentukan pasokan-pasokan atau pengolahan minyak menjadi barang jadi seperti itu. Kemudian setelah lulus dari kuliah pada tahun 2019 saya bekerja di Jakarta Smart City. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu Jakarta Smart City itu sebuah bisa saya bilang kayak startup semi government lah ya, karena dia berada di bawah Pemprov DKI. Nah, kalau kalian sering lihat kan Jakarta kayak sering bikin analisa-analisa dan lain sebagainya, itu beberapa hal di-provide oleh Jakarta Smart City seperti itu. Kemudian pada tahun 2019 juga saya pindah dari Jakarta Smart City ke PT Telkom. Di situ kalau nggak salah bulan Oktober itu saya mulai bekerja di Telkom sebagai Human Capital Business Partner atau HRL ya kalau bahasa umumnya. Aku yakin pasti kalian bingung kan, loh gimana caranya anak matematika kerjanya di bidang HR kayak gitu. Nanti akan aku bahas lebih lanjut lah di sesi terakhir kayak gitu. Kemudian setelah kurang lebih hampir 1 tahun di bagian Human Capital Business Partner, saya dipindah ke Direktorat Digital Business. Di situ saya sebagai Business Analyst seperti itu. Itu cukup untuk introduction dari saya. Selanjutnya, nah sebenarnya kan ini termasuk pertanyaan titipan dari panitia ya. Apakah sebenarnya saya sudah tepat masuk jurusan matematika gitu kan? Jadi output yang diinginkan itu ketika nanti kalian telah mendapatkan paparan dari Mas Andi atau dari saya, itu harapannya bisa tambah yakin gitu di matematika. Sebenarnya kalian nggak usah berkecil hati gitu masuk matematika, karena zaman saat ini matematika itu termasuk salah satu jurusan yang diperlukan gitu, bisa masuk ke berbagai field pekerjaan. Nah, di sisi lain matematika itu juga bisa lanjut untuk kuliah gitu. Jadi fleksibel banget untuk matematika. Banyak angkatan saya yang bahkan kuliah di luar negeri. Mungkin kalau kalian nggak asing namanya ada Mas Riza, Mas Wahyu, atau Mas Andreas ya. Gitu. Nah, yang lanjut bekerja juga banyak. Zaman saat ini seperti data analis, data scientist, atau mungkin berbagai lini pekerjaan lain yang memerlukan reporting atau analisa data. Itu matematika cuman kayak analisa deskriptif itu bagi kita hal yang mudah kayak gitu. Lanjut, ini ada top 10 ini pekerjaan diminati. Aku ngambilnya dari CNN. Dari tahun 2016 sampai 2019 itu ada beberapa field matematik atau statistik yang menjadi top 10. Ini dunia ya,
skalanya kayak gitu. Bahkan di Indonesia sendiri pun hampir kebanyakan tech company matematik atau statistik. Di sisi lain dia juga harus bisa programming atau coding kayak gitu. Jadi untuk kalian yang udah saat ini udah masuk matematika, itu harusnya bersyukur gitu. Ini juga ada sedikit grafik ya mengenai persentase mahasiswa yang keluar dari matematika. Ini datanya dibantu oleh panitia juga. Pada tahun 2015 emang cukup tinggi, sekitar 21,57%. Namun lambat laun grafiknya menurun, yaitu 10,78, hampir signifikan turun 50%. Ya kan? Jadi semakin lama banyak yang orang menyadari bahwasanya matematika itu cukup cukup eksis lah kalau dibandingkan jurusan yang lain seperti itu. Lanjut, oke. Saya akan menjelaskan salah satu pekerjaan yang menurut saya paling relatable sama jurusan kita ya, yang udah saya alamin, yaitu data analis. Di sini beberapa job atau beberapa pekerjaannya, yaitu diantaranya pembuatan dashboard, analisa deskriptif. Dari analisa itu kita memberikan insight. Insight di sini bagi kalian yang masih asing dengan kata ini, yaitu kita memberikan suatu kayak esensi atau pengolahan data. Kita bisa apa sih dari data ini? Berikut beberapa contoh. Nah, from this to this. Jadi orang awam itu pasti nggak tahu kan kalau kita baca Excel data sebanyak ini itu sebenarnya apa sih maknanya? Kita kalau orang matematika pasti yang pertama kali kita pengen tahu apa? Apakah ini datanya sebarannya seperti apa? Terus range-nya seperti apa, hal-hal yang dilakukan di analisa deskriptif yang kita dapatkan pada saat matematika itu kepake banget. Dari sini baru kita nanti tahu bisa kita olah menjadi sebuah dashboard. Dashboard di sini itu sangat ngebantu banget ya, bahkan hasil analisa itu di beberapa field pekerjaan itu dijual dapat langsung 2 digit. Kalau kalian bisa expert di bagian ini ketika lulus dari kuliah. Untuk software-nya tadi kayaknya juga sempat disinggung oleh Mas Andi ya, namanya Tableau. Dan jujur saya sendiri juga mulai menggunakan Tableau itu di masa-masa menunggu wisuda sih. Jadi ketika selesai sidang, menunggu wisuda, saya kan sidang kalau nggak salah akhir tahun 2018 itu sidang. Terus kebagian wisudanya bulan Februari 2019. Kurang lebih ya less than 1 month, kurang dari 1 bulan. Itu saya mulai kepo, mulai ya curiosity-nya meningkat gitu untuk kedepannya mau jadi apa sih kayak gitu kan. Terus akhirnya ya yang sempat booming, sempat baca sih kalau nggak salah itu tentang data scientist ya. Data scientist itu padahal menurut saya ya udah hubungannya sama matematik banget. Gini ya, untuk info buat kalian, di luar sana, course-course online kayak yang saya ambil tadi, kan tadi di CV sempat disebutkan course online data science ya. Nah, itu materinya hampir sama loh yang kalian dapatkan di kuliah. Mulai dari regresi, dan lain sebagainya, itu kepake banget. Bahkan di Jakarta Smart City dulu, saya melakukan analisa prediktif, itu menggunakan skripsi saya gitu. Dulu skripsi saya itu vector autoaggressive neural network. Nah, oh ya kalau nggak salah kalian juga udah ada NN kan, jaringan syarat tiruan kan, itu bakal kepake banget buat data science. Bahkan itu nggak dijadikan sebagai nggak dijadikan sebagai sebuah program saja, bisa dikembangkan. Selain pembuatan dashboard atau prediktif, bisa juga digunakan sebagai AI, artificial intelligence. Itu salah satu basicnya ya jaringan saraf tiruan. Jadi kalau kalian nanti selama kuliah mendapatkan materi itu, menurut saya itu kesempatan emas banget gitu. Saya dulu nggak dapat itu. Jadi NN itu saya dulu otodidak kayak gitu. Dan so far kebanyakan mulai dari Tableau, Python, R atau MATLAB itu ya saya belajarnya otodidak semua seperti itu. Ya beberapa hal bisa mendapatkan dari diskusi atau tanya-tanya dosen seperti itu. Terus apa sih yang harus
dipersiapkan. Yang pertama ada critical thinking. Mungkin tadi kalau dari Mas Andi sudah cukup menyampaikan beberapa hal ya tentang soft skill ya. Cuma sebagai komplement aja, sebagai pelengkap aja. Critical thinking. Critical thinking ini sangat diperlukan di perusahaan. Jadi ketika kalian di provide suatu masalah, kalian bisa ngasih feedback apa dari masalah itu. Kemudian yang kedua communication. Communication ini juga tadi sudah sempat disinggung Mas Andi. Cuman saya ingin menambahkan jika skill communication kita itu baik, maka user atau partner kita atau peer kita yang akan kita ajak diskusi itu menjadi lebih paham. Dan dari situ kita bisa mendapatkan appreciate seperti itu. Jadi communication skill ini perlu banget dan jujur dari aku pribadi ini berkembang ketika di Himatika. Terus kemudian yang ketiga ada innovation. Nah, innovation di sini ketika kita bekerja, kita tuh nggak harus pasif. Kita nggak boleh pasif bahkan. Karena apa? Ketika kita pasif ya udah. Tadi kita cuma hanya sekedar bekerja, bukan berkarir. Seperti contohnya ketika saya ditempatkan di Human Capital Business Partner, itu awalnya mikir matematika di HR ngapain gitu kan. Ternyata less than 2 bulan, kurang dari 2 bulan, itu aku udah menemukan suatu celah yang bisa dimasuki oleh matematika, yaitu ke pembuatan dashboard atau analisa data. Karena biasanya kalau di HR itu orangnya dari sosial ya kebanyakan ya. Nah, ketika dikasih orang data dan zaman sekarang hampir semuanya itu berupa data, matematika kepake banget. Jadi beruntunglah kalian yang saat ini udah masuk matematika gitu. Terus di sisi lain jangan sampai kita menyalahkan keadaan. Ini sebenarnya juga pelajaran dari diri sendiri sih. Ketika ditempatkan di suatu tempat merasa kayak wah saya nggak cocok di sini gitu, terus ya udahlah kerja seadanya aja. Kalau bisa jangan seperti itu. It's okay kita merasa menyalahkan keadaan itu mungkin ya sehari 2 hari atau less than 1 minggu udah cukup. Itu nggak masalah, itu manusiawi, itu hal yang wajar. Tapi setelah itu kita harus bisa berimprovisasi seperti itu. Di Human Capital Business Partner kurang dari 1 tahun saya sudah menelurkan kurang lebih 2-3 inovasi dan alhamdulillahnya itu terimplementasi. Terus yang di digital business ini saya sedang merintis sebuah startup kecil dan di situ saya sebagai CTO atau Chief of Teknologinya. Di situ biasanya kan kalau startup itu kalau kalian tahu ada C-level ya, C-level itu CEO, CTO, CMO dan sebagainya. Dan saya sebagai salah satu C-level itu karena kita mencetuskan sebuah startup tentang data integrasi. Jadi kalau kalian mikir matematika itu kerja cuma jadi dosen, guru, pengajar, itu salah besar. Zaman sekarang matematik itu udah bisa bebas kemanapun. Coba kalian pikir sendiri deh, bidang apa yang nggak ada datanya. Bahkan sekelas human capital, sekelas HR yang dimana biasanya datanya kualitatif, itu sekarang udah mulai diubah menjadi kuantitatif. Banyak hal-hal data kualitatif yang bisa dikuantitatifkan, seperti itu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa melalui sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Obi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Akan dibuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan hashtag izin bertanya di room chat ya. Ayo teman-teman, mumpung nih ada alumni yang mau sharing sama kita, jadi kita tanya-tanya ke alumni. Ya, mungkin biar simple, kalau mau tanya bisa raise hand ya. Setahu aku di Zoom ada fitur raise hand kan. Oh iya, bisa Mas. Kalau raise hand kan dia otomatis langsung terletak di paling atas gitu di bagian partisipan, jadi bisa tahu. Silakan bagi yang mau raise hand. Yuk, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa klik fitur raise hand atau enggak nulis hashtag izin bertanya juga boleh.
Oke, ini ada Saudari Niti yang sudah raise hand. Oh iya, monggo. Silakan. Iya, makasih kepada MC yang sudah mempersilahkan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niti Simulyati dari Angkatan 2018, Mas. Saya ingin bertanya, tadi kan Mas Abi menjelaskan tentang betapa beruntungnya kita sebagai mahasiswa matematika sekarang ini udah banyak diajari keterampilan-keterampilan yang istilahnya itu terkini, kayak tadi ada Python dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian tuh beberapa waktu yang lalu saya sering mencari info terkait kayak syarat-syarat yang dibutuhkan di pekerjaan tertentu gitu loh, Mas. Nah, di situ banyak yang menyebutkan kayak untuk mengirimkan, biasanya itu kan ada yang mengirimkan kirim resume atau enggak CV. Nah, itu beberapa instansi atau perusahaan itu ada yang suruh mencantumkan mengirimkan portofolio gitu loh, Mas. Nah, saya kemudian mikir kalau untuk mahasiswa matematika ini portofolio apa yang kira-kira bisa dikirimkan untuk misalnya disuruh untuk mengirimkan portofolio untuk mendaftar di pekerjaan tertentu atau untuk magang di perusahaan tertentu gitu, Mas. Nice question ya sebenarnya. Portofolio apa yang kita bisa provide ketika kita kuliah di matematika? Itu juga salah satu hal yang aku lakukan ketika ngelamar kerja. For your information aja, FYI juga, setelah kuliah, jujur aku cuma apply di 2 tempat kerja, yaitu di Jakarta Smart City sama Telkom, dan alhamdulillahnya dua-duanya langsung keterima gitu. Nah, di situ sebenarnya menurutku ada beberapa poin yang aku tangkap dari 2 perusahaan itu kenapa bisa langsung accept ketika aku mendaftar. Salah satunya portofolio itu gitu. Mungkin aku izin share screen lagi beberapa hal tentang portofolio. Tapi portofolio ini kan juga nggak lepas dari domain knowledge kita ya. Kalau kita matematik, kita bisa apa sih seperti itu. Ini masih ada filenya. Nah, ini masih ada. Udah tampil belum? Halo? Belum, Mas. Oh, bentar. Oh, ini. Udah kelihatan? Sudah, Mas. Nah, ini salah satu portofolio yang aku provide ke masing-masing company yang aku apply ya buat pekerjaan. Di sini kurang lebih ada 7 halaman, 1 termasuk cover, berarti 6 sisanya analisa-analisa yang pernah saya lakuin ketika kuliah. Yang pertama ada prediksi rata-rata kecepatan di Jakarta menggunakan vektor autoregressive. Ini sebenarnya satu hal yang pernah saya provide di Jakarta Smart City. Berarti ada 5 ya, 5 yang aku lakukan selama kuliah. Terus selanjutnya ada model vektor autoregressive neural network pada data demam berdarah dengue di Pulau Jawa dan Bali. Ini sebenarnya skripsi. Jadi ketika kalian skripsi itu sebenarnya udah hasil analisa. Nah, itu nanti kalian yang modelnya applied ataupun yang pure atau yang teori seperti graph dan sejenisnya seperti itu. Itu sebenarnya sudah suatu hal portofolio buat kalian dan itu apa ya? Ciri khas dari matematika gitu. Jujur aku dulu buat portofolio ini juga mikir kan, aku sebagai orang matematik punya keahlian apa sih yang berbeda dari yang lain. Ternyata ketika aku tanya, ketika aku udah masuk di dalamnya ya kayak di Jakarta Smart City atau di Telkom, aku tanya ke HR-nya kenapa dulu menerima aku, ya salah satu pertimbangannya dari portofolio ini kayak gitu. Bahkan dari segi IPK banyak di luar sana yang IPK-nya lebih tinggi daripada aku. Tapi dari segi komunikasinya
kita nge-branding diri, itu juga penting. Salah satunya dengan portofolio ini. Yang kedua ada analisis pertumbuhan jumlah mobil Honda di Indonesia tahun 2011 sampai 2016 menggunakan model logistik. Ini aku dapat ketika tugas pemodelan, kayak gitu. Jadi nanti ketika kalian dapat kelas pemodelan, itu kan pasti disuruh bikin laporan ya, kayak tugas apa gitu kan, tugas kelompok. Nah itu sebenarnya bisa jadi portofolio apa. Hal kayak gini tuh nggak bisa dilakuin kalau nggak di matematik. Contoh orang bisnis so kayak gini, belum tentu dia bisa gitu. Terus selanjutnya ada peramalan demand premium tahun 2016 dengan metode naive classical decomposition, Winter exponential smoothing, dan neural network. Ini merupakan laporan magang. Jadi setelah magang kan disuruh buat laporan ya. Nah itu aku tulis di portofolioku juga. Dan selanjutnya ada analisis pertumbuhan ekonomi pada usaha advertising di Kalilarangan berdasarkan faktor tempat berjualan dan pendapatan per tahun menggunakan Markov chain. Kalau di bahasa Indonesia untuk rantai Markov. Nah ini itu kelasnya Pak Tanto. Ya, kalau kalian tahu, pasti udah kenal Pak Tanto semua kan. Ini kelasnya Pak Tanto dan ini menurutku benar-benar applied, kayak ilmu matematika itu bisa dipakai buat apa sih? Salah satunya di sini, kayak gitu. Terus selanjutnya pada tahun 2015, ya ini berarti tahun kedua atau ketiga kuliah ya. Analisis regresi mengenai jumlah pengangguran rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin di setiap kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Data yang digunakan masih terbilang cukup baru ya, karena ini kan aku bikinnya tahun 2015 dan data yang dipakai 14. Di sini belajar regresi pertama kali itu mikir, ini kepake buat apa sih? Y sama dengan AX plus B dan lain sebagainya, ada errornya, ada. Ini kepake buat apa? Pasti gitu kan ketika kita dapat mata kuliah di matematika. Ternyata ketika kalian diskusi dan ketika kalian explore lagi, itu kepake banget. Salah satunya ini, regresi contohnya. Dari kelima portofolio selama kuliah ini, dan ini fun fact ya, dari 2 interview itu, bahkan aku nggak ngomongin apa-apa ya, bahkan yang aku ngomongin tentang kelima ini aja. Terus hal lainnya yang aku tambahin ketika di interview itu tentang himatika, udah 2 hari itu yang jadi apa ya, jadi branding dari aku ketika nge-apply kayak gitu. Nah, ketika kita udah bisa membranding diri, kita provide, kita tuh unggulnya apa, perusahaan pasti bakal mikir, oh orang ini berarti tahu kelebihannya apa, tahu dia harus ngapain. Dan itu yang dibutuhkan oleh company ataupun startup yang lain kayak gitu. Jadi semisal nih kalian IPK tinggi, tapi kalian nggak tahu kalian tuh bisa apa, itu percuma. Percuma apalagi kalau IPK rendah dan nggak tahu ngapain, itu lebih parah lagi gitu. Makanya untuk saat ini kalian itu explore tadi kayak kata Mas Andi ya, kita explore, kita self development, terus ketika nanti kerja mungkin kalau udah bisa sampai ke interview itu kita bisa menggiring dari si pewawancara itu ada benernya juga, dan dari 2 applyan itu ya hampir 2 kegiatan itu aku yang giring opini pewawancara kayak gitu. Dan jujur ya, mereka tuh excited banget ketika aku bahas masalah ini, bahas masalah portofolio ini, kayak gitu. Jadi yang waktu di Jakarta Smart City itu sebagai data analis ditanyain, aku udah bisa prediktif kan. Nah ditanyain udah bisa pakai software apa aja. Dan kebetulan waktu itu aku udah belajar Python, otodidak, R Studio juga otodidak, MATLAB juga otodidak, ya itu jadi poin plus juga. Jadi kalian kalau bisa selama kuliah, nggak cuma belajar dari materi yang disampaikan oleh dosen atau yang di-provide oleh kampus, tapi kalian juga harus explore teknologi apa yang lagi hot di luar sana, yang lagi booming. Dan biasanya kita pinter teori tapi nggak bisa praktek itu sama aja nol. Tapi kita pintar praktek nggak tahu teorinya juga gampang disanggah. Nah matematik udah punya teorinya, tinggal gimana caranya kalian ngembangin programmingnya atau mungkin pakai softwarenya, entah itu Excel, Tableau, Power BI, Python, R, MATLAB dan sebagainya, kayak gitu. Gitu Mbak.
Ada feedback dari Saudari Niti. Coba aku yang kasih feedback deh ke Mbak Niti ya. Kalau Mbak Niti ngerasa sekarang, oh ya Mbak Niti tadi angkatan berapa? 2018 ya? Iya, 2018. Ngerasa sekarang ini nggak udah menemukan apa yang dirasa unggul gitu nggak dari yang selama ini dapat di kuliah, atau mungkin nggak harus materi pelajaran, mungkin dari soft skill, pintar bahasa Inggris atau pintar coding atau sebagainya kayak gitu. Mbak Niti mungkin bisa menanggapi dari Mas Obi. Sepertinya kendala sinyal kayaknya, Mas. Oh, ya. Oke, next question aja. Oke, terima kasih buat Mas Obi yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Niti, dan terima kasih juga untuk Saudari Niti yang sudah bertanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Saudara Saiful. Silakan bisa menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya ke Mas Obi. Cek. Apakah suara saya masuk? Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Saiful Rasyi dari Matematika 2018. Mau bertanya ke Mas Nabi. Ini Mas, kan biasanya kan setiap orang-orang awam itu berpikir atau berpendapat bahwasanya itu orang matematika ini lulusnya jadi apa? Paling ujung-ujungnya jadi guru atau jadi dosen. Nah, itu sebenarnya itu gak sepenuhnya benar, Mas ya. Nah, itu gimana sih caranya tuh menyadarkan orang-orang itu, orang sekitar kita atau orang-orang yang mungkin belum tahu tentang perspektif matematika, bahwasanya orang matematika itu gak mesti nanti lulus jadi guru gitu atau jadi dosen gitu, gak mesti. Soalnya kan sebenarnya kan perspektif kerja itu kan sebenarnya luas banget gitu ya. Nah, itu kan gimana Mas ya cara menyadarkan mereka gitu supaya tidak berperspektif seperti itu lagi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang umum juga sih kayak gini. Kita sering di underestimate kita jadi apa gitu kan, paling guru dan lain sebagainya. Ya sebenarnya mereka juga nggak salah karena tahun-tahun mulai booming masalah data science, data analis itu kan baru menjelang ya mendekati tahun 2020 lah, 2019, 18, 17, 16 mungkin di atas tahun 2010 lah. Sedangkan orang-orang yang udah berpikir untuk kerja itu kan berarti kemungkinan dia kelahiran di atas tahun 80 atau di atas tahun 90 seperti itu ya. Ya itu hal yang wajar karena pada tahun-tahun itu masih belum booming gitu untuk job field seperti data science dan lain sebagainya. Karena IT pada saat itu benar belum maju. It's okay sebenarnya, nggak masalah. Kita nggak perlu menyadarkan untuk memaksa mereka untuk tahu kita sebenarnya luas gitu. Nggak harus juga. Ya cukup kita yakinkan aja kalau emang kita udah sampaikan kerjaan kita tuh banyak dan prospeknya juga bagus. Ketika mereka mikir enggak cuma jadi dosen atau jadi guru, ya udah biarin aja kayak gitu. Maksudku ya kita tunjukkan dengan apa dan kita besok. Ketika dulu jujur aku juga sering gituin sama orang kan. Oh matematika jadi dosen dong, jadi guru dong. Aku bilang, wah saya nggak mau jadi dosen atau guru kayaknya gitu kan. Nggak ada passion di sana, saya passionnya ngoding gitu. Dan emang bisa matematika main coding. Artinya ketika udah keterima di data analis, jadi bisnis analis, udah mereka udah langsung, oh iya ternyata bisa ya, kayak gitu. Ya itu menurutku bisa jadi motivasi diri juga bahwasanya matematika itu nggak cuma gitu-gitu aja. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas Nabi atas jawabannya. Sudah cukup membuka wawasan pikiran bagi saya. Baik, terima kasih Saudara Nafis Saiful atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang lain, jika ingin bertanya bisa klik video raise hand atau menuliskan hashtag izin bertanya di
kolom chat karena sesi tanya jawab masih ada waktu yang cukup lama. Maaf Mbak, kepencet. Oke, mungkin yang lain. Apa yang bertanya deh. Nanti yang bisa jawab aku kasih tambahan voucher GoPay. Boleh Mas, boleh. Siapa yang mau sharing, kira-kira mau satu orang aja. Iya, santai-santai. Oke, saudara Nafi Saiful lagi nih. Boleh menghidupkan mikrofonnya. Oke. Ya, monggo. Cek, saya masuk nggak tadi? Tadi kan Mas Nabi minta ke salah satu terus mau ngapain gitu kan Mas ya? Kalau saya sih punya sebenarnya mungkin atau tidak. Sebenarnya itu saya sama saudara saya itu punya rencana buat ini apa namanya membuka sebuah yayasan pendidikan gitu buat apa namanya buat pelajar buat buat semua inilah semua pelajar itu yayasan basis ya seperti pesan tapi tetap pembelajaran yang sesuai dengan mengedepankan pelajaran umum sama tetap imbang dengan materi itu apa namanya planning saya juga ingin membuka usaha ya gitu. Jadi biar apa ya biar setelah lulus nanti itu pokoknya itu sudah hukum bagi pribadi itu tidak boleh minta duit lagi ke orang tua gitu. Entah itu buat nanti lanjut S2 atau apapun itu buat kebutuhan hidup saya gitu. Buat kebutuhan hidup saya sehari-hari gitu. Inti gitu.
rencananya juga pengen lanjut S2 di, kan sebenarnya pantas gak sih Mas kalau orang matematika itu S2-nya itu malah ke pendidikan? Saya mau nanya juga nih Mas. Biasanya kalau dilihat dari alumni-alumni kita ada juga kok yang masuk pendidikan kayak gitu. Jadi ya, as long as bisa masuk ke sana ya it's okay kan. Why not? Ya itu. Pengennya gitu, pokoknya itu saya pengennya itu kalau nggak setahun setelah lulus atau 2 tahun setelah lulus tuh pengen lanjut jenjang S2 di bidang pendidikan matematika atau manajemen pendidikan di salah satu universitas di Jakarta gitu lah. Biar gak jauh-jauh dari rumah gitu. Dan dengan biaya sendiri gitu. Itu atau masuk target saya setelah lulus juga gitu. Gak mau lagi minta duit lagi ke orang tua. Itu aja sih Mas, simpel sih sebenarnya. Yang penting mandiri gitu. Oke, thank you Mas Nafis ya. Ya. Ya monggo, ada lagi yang mau tanya? Buat teman-teman yang mau bertanya ke Mas Obi, boleh banget nih mumpung kesempatan yang besar untuk sharing. Mungkin dari saya Mas mau bertanya. Suara saya masuk kan Mas? Masuk kok masuk, monggo. Saya mau bertanya nih. Kan pasti ada orang-orang yang ngerasa milih jurusan matematika dan ternyata itu susah gitu buat mengikuti materinya di jurusan matematika itu. Gimana sih caranya biar kita itu bisa apa ya istilahnya bisa kayak yakin di matematika ini, dan gimana caranya biar menghilangkan rasa yang nggak yakin ini di matematika, gimana Mas? Itu pertanyaan yang umum dan saya rasakan juga ya. Jujur kalau dari segi akademik, aku pribadi ngerasa masih banyak kurangnya. Kalau dulu aku nyiasatinya itu pakai kelompok belajar kayak gitu. Dulu aku punya kelompok belajar, di situ biasanya kalau mau UTS atau mau ujian atau ada tugas itu sering diskusi di sana gitu kan, kayak besok UTS nih atau besok kuis gitu. Ya udah biasanya di sekre himatika atau di mana gitu bahas kuis-kuis tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah bidang 1 nge-provide ini kan bank soal gitu-gitu kan, gimana atau udah nggak jalan lagi itu yang bank soal gitu? Masih ada Mas, modus namanya. Ya modus ya. Nah itu kan apa ya, itu menurutku membantu banget ya, jujur ya buat kalian. Di setiap angkatan itu kan pasti ada ya modusnya ya, entah itu yang logim, entah itu yang apalah, itu pasti ada. Nah itu dipelajarin aja, karena biasanya kalau di matematika itu so far ya yang udah aku alamin ya nggak jauh beda gitu sama tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kayak beda pola atau angkanya diganti atau ya hampir mirip lah jadi katakan kayak gitu. Kalian bisa belajar dari sana, di-review lagi tahun-tahun sebelumnya gimana, polanya kayak gimana, tentuin aja. Nah, jujur aja aku selama kuis-kuis atau selama mengikuti kegiatan pembelajaran itu ya, gimana ya, sering nggak nangkep juga, aku pun sama. Tapi ketika diskusi sama kelompok belajar itu tadi, itu ngerasa ngebantu banget, itu nge-boosting lah, boosting buat masalah nangkep pelajaran. Kayak gitu sih. Jadi ya itu bisa dimulai dari sekarang lah, nggak ada salahnya dari semester 1, entah itu nanti ketika semester 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nanti kelompok belajar ganti, it's okay. At least kalian bisa bikin environment yang positif dulu buat kalian, kayak gitu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya, jadi tercerahkan.
Ya mungkin ini sesi tanya jawab sudah habis waktunya. Terima kasih buat Mas Obi yang telah menyampaikan materi dan sudah berkenan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Selanjutnya, mungkin dari Mas Obi ada closing statement buat teman-teman di sini. Closing statement-nya ini ya, kalian sebagai mahasiswa matematika nggak usah minder dibandingkan dengan jurusan lain. Kalian tuh punya kelebihan masing-masing. Temukan kelebihan itu, kembangkan, dan jangan lupa berdoa serta ikuti apa kata orang tua. Kayak gitu, jujur ya. Aku sampai saat ini bisa masuk Telkom, udah jadi pegawai tetap di sini, bisa berkarir itu juga nggak lepas dari yang namanya peran orang tua. Entah itu doa, advice, dan bahkan salah satu advice orang tua buat aku pindah Telkom itu ya ketika aku udah bimbang di Jakarta Smart City kayak gitu. Orang tua bilang ambil aja yang Telkom. Ya udah aku ikut kata orang tua, padahal di sisi lain aku masih pengen di Jakarta Smart City, dan alhamdulillahnya sampai sekarang ya bahkan lebih enak kerjanya kayak gitu. Ya itu sih, jadi tadi temukan kelebihan dan jangan lupa doa serta ridho dari orang tua. Terima kasih Mas Obi yang sudah memberikan closing statement-nya. Mungkin dari saya bisa saya simpulkan dari materi ini bahwa kita di usia sekarang ini perlu mempersiapkan cara berpikir yang kritis, meningkatkan skill komunikasi dan aktif memberikan inovasi, serta jangan sampai menyalahkan keadaan, karena jika terlalu sering menyalahkan keadaan, maka masalah-masalah yang ada tidak akan terselesaikan. Untuk sesi materi 2 ini sudah bisa dicukupkan, dan terima kasih untuk Mas Obi yang telah menyampaikan materi dan cukup memotivasi buat teman-teman di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah antusias di materi kedua hari ini. Saya Anjani Ayu, selaku moderator pada hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.